Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali kita ingin membaca pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Pertanyaannya adalah izin bertanya, apabila ada seorang laki-laki yang sudah mempunyai 4 anak laki-laki, qadarullah istri bapak ini sudah meninggal, lalu ingin menikah istrinya tersebut yang sudah lama menjanda dan mempunyai anak perempuan. Jadi ceritanya ada duda mempunyai 4 anak laki-laki, ingin menikah dengan seorang janda yang mempunyai anak perempuan. Pertanyaannya, apabila bapak ini sudah menikahi kakak dari istri, berarti dia nikah sama iparnya ya. Jadi istrinya meninggal, nah kakak dari istrinya ini menjanda, nah dia ingin menikah dengan kakak dari istrinya. Jadi pertanyaannya, apabila bapak ini sudah menikahi kakak istri tersebut, apakah anak laki-laki dari bapak ini dan anak perempuan dari kakaknya istri ini apakah menjadi mahram disebabkan pernikahan orang tuanya? Baik, barakallahu fiik kepada penanya. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga mampu bisa menjawab pertanyaan yang lain dari jemaah kita yang semisal dengan pertanyaan tentang mahram. Umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya mahram di dalam agama Islam Allah sudah membahasnya dalam surah An-Nisa ayat 23. Ya, panjang lebar Allah menjelaskan tentang siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya ya sampai akhir ayat. Bahwasanya Allah menjelaskan ya wanita-wanita yang mahramati, yang haram untuk dinikahi bagi laki-laki, ya ada dari 3 jalur. Ya, ada dari 3 jalur, yaitu dari jalur nasab, kemudian dari jalur yaitu persusuan, dan juga terakhir dari jalur pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mahram itu terjadi disebabkan dengan 3 hal. Pertama, disebabkan karena adanya nasab, yaitu adanya hubungan keturunan. Kemudian yang kedua yaitu ar-radha'ah, adanya persusuan. Dan yang ketiga al-musaharah, disebabkan dengan adanya pernikahan. Ya, dan secara umum bahwasanya mahram itu dibagi 2. Ada mahram mu'abbad, ada mahram muaqqad. Mahram mu'abbad itu mahram yang selamanya menjadi mahram, seperti mertua kita itu mahram selamanya, atau mahram disebabkan dengan nasab, dengan radha'ah, itu juga mahram selamanya. Ya, kemudian ada mahram muaqqad, yaitu mahram yang ada jeda waktunya, ada masa waktunya, seperti mahram karena pernikahan. Apabila seseorang laki-laki bercerai dari wanita tersebut, maka dia bukan mahram lagi. Jadi ada mahram mu'abbad ala ta'bid, ada mahram muaqqad atau ala at-tawqit atau at-ta'kid. Kembali kepada pertanyaan jamaah kita di sini, bahwasanya apakah laki-laki yang memiliki 4 anak menikah dengan seorang wanita yang memiliki 1 anak, apakah anak-anak mereka ini menjadi mahram atau tetap bukan mahram? Maka jawabannya adalah, kalau laki-laki ini menikahi wanita, maka tentu dia adalah mahram, dan anak dari wanita itu adalah mahram bagi si laki-laki ini. Apabila dia menikahi wanita kemudian dia menggaulinya, maka anak tirinya itu menjadi mahram baginya. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak si laki-laki dengan anak si perempuan ini, apakah mereka ini boleh boncengan atau menjadi mahram ataukah tidak? Maka jawabannya adalah tidak menjadi mahram. Anak bawaan dari laki-laki dan anak bawaan dari perempuan, maka anak mereka bukanlah mahram. Jadi tetap tidak boleh saling salaman, tidak boleh berboncengan dan seterusnya, karena mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram, kan anak bawaan. Adapun laki-laki dengan anak tirinya, atau si istri ini wanita ini dengan anak tirinya yang 4 itu, maka itulah yang mahram. Maka itulah yang disebut dengan mahram. Tapi kalau sama-sama anak ini, anak bawaan ini, maka mereka bukan mahram.
ya, karena Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa tadi ya bahwasanya mahram itu sudah dijelaskan ya, ada dari jalur nasab, ada dari jalur ya persusuan, dan ada dari jalur pernikahan, dan yang menikah adalah ayahnya bukan mereka, sehingga mereka anak-anak ini tetap bukan mahram. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang duda atau seorang janda yang sama-sama menikah dan sama-sama membawa anak, maka anak-anak mereka itu bukanlah mahram ya, bukanlah mahram. Tetapi mahram yang dimaksud adalah laki-laki ini mahram ya dengan anak tirinya, dan si wanita ini juga mahram dengan anak tirinya tersebut. Bukanlah anak, sesama anak itu bukanlah mahram. Maka ini yang harus kita perhatikan agar jangan sampai ya terjadi hal-hal yang melanggar aturan syariat agama Islam. Ini yang bisa kita jawab pada pertanyaan jamaah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari jamaah yang lainnya. Ummatal Islam, saudaraku, saudariku yang ingin bertanya seputar syariat agama Islam, maka boleh mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp di 081997723636. Semoga jawaban kami ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.